Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video tentang motivation ya. Jadi tadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai kiat pertama ya, developing specific goals. Anda sudah saya kasih tugas untuk menuliskan goals Anda yang konkret, yang measurable ya, personal goals Anda dalam bidang bisnis atau karir, dalam bidang kesehatan dan juga dalam bidang spiritual. Nah, setelah Anda menuliskan ini, kita akan bicara mengenai kiat yang kedua, Mas. Ya, jadi seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini, kiat kedua, motivation kiat number 2, itu adalah visualisasi dan afirmasi, Mas. Apa ini maknanya? Ya, visualisasi dan afirmasi. Jadi maknanya begini, Mas. Visualisasi itu Anda membayangkan goals Anda. Ya, memvisualisasikan dalam bayangan goals Anda itu seperti apa. Ya, Anda visualisasikan. Dan menurut berbagai studi, visualisasi yang efektif itu adalah ketika Anda melakukan visualisasi proses untuk mencapai goals. Ya, prosesnya yang Anda visualisasikan. Contohnya misalnya tadi saya punya mimpi, punya cita-cita bahwa saya bisa bikin bisnis kursus online dengan peserta atau pelanggan kurang lebih 100 per bulan. Nah, itu kemudian saya visualisasikan itu angka 100 itu. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat pelanggan 100 per bulan gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting kemudian saya juga melakukan visualisasi proses untuk mencapai itu, Mas. Begitulah kemudian saya melakukan visualisasi mengenai proses promosinya, bagaimana saya harus promosi. Saya juga sudah membayangkan di kepala saya bagaimana kira-kira bunyi promosinya. Ya, saya juga sudah membayangkan kira-kira bonus-bonus apa yang harus saya berikan. Dan kemudian saya juga sudah membayangkan kira-kira saya promosinya di mana saja, apakah di Facebook atau di Google atau di blog saya. Ya. Saya juga sudah melakukan visualisasi mengenai artikel-artikel apa yang akan saya tulis ya, untuk mempromosikan jasa kursus online ini. Jadi itu, Mas, visualisasinya lebih ke proses. Ya. Itu lebih powerful menurut studi, ya, lebih powerful. Contoh lain lagi, misalnya saya juga punya cita-cita agar blog saya punya blog bisnis, pengunjungnya sekarang sudah 5.000 per hari. Ya, saya berharap bisa menjadi 7.000 per hari. Ya. Nah, itu kemudian saya membayangkan visualisasinya adalah angka 7.000 itu saya visualisasikan. Ya, saya bayangkan bahwa 7.000 itu sudah tercapai ya. Sudah ada di angan-angan. Tapi yang tidak kalah penting, saya juga melakukan visualisasi proses menuju 7.000 itu. Apa saja yang harus saya lakukan? Ya, proses apa saja yang harus saya lakukan? Misalnya saya melakukan visualisasi, prosesnya adalah sering-sering lebih update ya. Tadinya seminggu sekali, sekarang jadi 2 kali seminggu. Kalau update lebih sering itu biasanya pembacanya makin banyak. Kemudian saya juga melakukan visualisasi bagaimana saya melakukan promosi melalui Facebook, ya, mempromosikan blog saya melalui Facebook, bagaimana prosesnya, bagaimana kata-kata promosinya, kapan saya promosi, ya. Itu semua saya visualisasikan. Itu namanya visualisasi proses, Mas, dan itu powerful. Sama, kalau misalnya Anda punya cita-cita, katakanlah ini ingin menjadi manajer sukses di sebuah perusahaan yang hebat dengan gaji 40 juta per bulan misalnya ya. Jadi Anda punya cita-cita menjadi manajer yang hebat di sebuah perusahaan multinasional misalnya dengan gaji 40 juta per bulan. Anda visualisasikan itu angka 40 jutanya itu. Tapi yang tidak kalah penting, yang bahkan lebih penting adalah Anda harus visualisasi proses menuju ke situ. Bagaimana Anda membangun profil di LinkedIn misalnya, Anda tahu ya LinkedIn ya. Bagaimana Anda update status di LinkedIn. Bagaimana Anda proses melakukan pekerjaan Anda dengan cemerlang supaya kompetensi Anda meningkat. Bagaimana Anda membayangkan bahwa Anda bisa sukses mengimplementasikan semua program kerja di kantor Anda. Anda bayangkan bahwa Anda mendapatkan apresiasi dari bos Anda. Anda bayangkan itu. Bayangkan bahwa Anda bisa kerjasama dengan baik dengan teman-teman Anda. Itu, Mas. Jadi Anda visualisasinya itu mengarah yang positif, ekspektasi positif. Jadi prosesnya Anda visualisasikan dan Anda bayangkan dalam proses itu Anda berhasil. Itu kunci itu, Mas. Ya, jadi Anda visualisasikan Anda berhasil mengeksekusi semua program Anda. Anda visualisasikan bahwa Anda berhasil meyakinkan atasan Anda. Anda visualisasikan bahwa Anda bisa mendapatkan kerjasama yang erat dari semua departemen. Itu Anda bayangkan, Anda visualisasikan bahwa Anda bisa presentasi dengan cetar membahana di depan BUD misalnya. Itu Anda visualisasikan. Ya. Jadi sekali lagi Anda harus visualisasi tujuan akhir Anda atau concrete goals tadi, 40 juta per bulan, atau pelanggan bisnis kursus online 100 per bulan misalnya.
Setelah Anda visualisasi hasilnya, Anda juga visualisasi prosesnya. Dan dalam visualisasi proses itu fokus pada hasil yang positif, ekspektasinya positif. Itu powerful, Mas. Ya. Jadi visualisasi. Contoh lain lagi yang lebih simpel, misalnya Anda tadi kan punya tujuan jalan kaki 5 menit, Mas, ya, per hari. Anda visualisasikan itu, bagaimana Anda mulai melangkahkan kaki pertama, bagaimana Anda ketika jalan kaki itu menikmati udara segar, bagaimana ketika Anda jalan 5 menit itu berkeliling kantor atau berkeliling taman. Anda visualisasikan itu. Ya. Bagaimana Anda ketika jalan kaki itu sambil mendengarkan earphone gitu ya, musik-musik dangdut misalnya. Atau musiknya Ariana Grande. Ya. Hebat itu, Mas, ya, Ariana Grande itu penyanyi hebat tuh. Ikke Nurjanah juga hebat, Mas, Ikke Nurjanah. Jadi itu visualisasikan, Mas. Saya juga sering seperti itu, Mas. Saya visualisasi olahraga saya seperti apa. Saya ketika jogging, saya visualisasikan. Itu powerful, Mas. Karena studi-studi membuktikan bahwa kalau Anda sering melakukan visualisasi seperti itu, visualisasi prosesnya, Anda somehow betul-betul otak Anda akan terlatih untuk melakukannya, Mas. Ya, jadi ketika Anda visualisasi jalan kaki 5 menit, nikmat jalan kaki, itu otak Anda, pelan-pelan Anda latih untuk mendorong Anda mau jalan kaki. Ya. Jadi otak Anda itu sudah melakukan warming up. Jadi visualisasi itu istilahnya itu mengkondisikan otak Anda, sel-sel otak Anda untuk bergerak ke arah yang ingin Anda capai. Ketika Anda melakukan visualisasi gerakan 5 menit jalan kaki, itu otak Anda dilatih untuk mendorong Anda jalan kaki. Ketika Anda visualisasi bahwa bagaimana Anda menjadi manajer hebat dengan gaji 40 juta per bulan, prosesnya bagaimana, Anda prosesnya presentasi, prosesnya kerja, bagaimana Anda meningkatkan kompetensi, itu Anda bayangkan. Nah, ketika Anda membayangkan, otak Anda itu dilatih oleh Anda. Anda menggerakkan, Anda melatih otak Anda untuk bergerak ke arah yang sesuai Anda cita-citakan tadi. Itu the power of visualisasi, Mas. The power of visualisasi, membayangkan hasil yang terbaik dan proses terbaik. Jadi yang Anda bayangkan itu bukan hanya hasilnya, tapi proses terbaiknya juga Anda visualisasikan. Oke, Mas, ya, itu visualisasi. Nah, kemudian kalau afirmasi, itu lebih merupakan peneguhan diri, Mas. Anda menginstal rasa keyakinan percaya diri. Ini penting ini, Mas. Afirmasi ini kan to affirm, ya, meyakinkan diri sendiri. Bahwa Anda bisa, yes you can, yes you can, yes you can. Jadi ketika Anda melakukan visualisasi proses tadi, Anda juga benamkan atau injeksikan rasa keyakinan diri dalam tubuh Anda, bahwa Anda bisa, bahwa saya bisa mengerjakan semua tugas kantor dengan baik, bahwa saya bisa meyakinkan BOD saya dengan baik, bahwa saya bisa presentasi di depan audiens dengan cetar membahana. Yakinkan itu. Ya sama, Mas, ketika saya tadi punya cita-cita kursus online ini pelanggannya bisa 100 per bulan, kemudian saya melakukan visualisasi prosesnya ya, dari promosi, dari bagaimana mendelivernya dan seterusnya. Ketika saya melakukan visualisasi seperti itu, saya juga menumbuhkan rasa yakin bahwa saya bisa melakukan itu, bahwa saya bisa melakukan promosi, saya bisa menjual kursus ini dengan baik. Saya yakin. Itu penting itu, Mas. Optimisme itu penting. Sama ketika Anda mau punya cita-cita jalan kaki 5 menit per hari, ketika Anda visualisasi prosesnya, kenikmatan jalan kakinya, Anda yakinkan juga dalam diri Anda bahwa saya akan bisa jalan kaki 5 menit per hari. Masa sih jalan kaki 5 menit saja tidak bisa? Keterlaluan misalnya. Yakinkan dalam diri Anda. Ketika Anda punya cita-cita menjadi manajer dengan gaji puluhan juta per bulan tadi ya, visualisasinya proses, Anda yakinkan bahwa saya bisa. Itu afirmasi itu, Mas. Dan ini kunci, Mas, karena Martin Seligman itu tokoh hebat dalam dunia positif psychology ya. Martin Seligman ya. Saya punya banyak bukunya, Mas, di sini, Mas, ya. Jadi misalnya ini ya, Martin Seligman. Ini bukunya salah satunya, Mas, ya. Ini bukunya keren nih, Learn Optimism. Ya, ini pakar dalam dunia positif psychology ya, Martin Seligman. Ya, How to Change Your Mind and Your Life. How to Change Your Mind and Your Life. Nah, Martin Seligman mengatakan dalam buku ini bahwa afirmasi itu penting karena bisa menumbuhkan rasa optimisme diri Anda. Ya. Kenapa? Karena optimisme itu betul-betul merupakan indikasi apakah Anda akan sukses atau tidak.
Martin Seligman melakukan survei bahwa ternyata memang orang-orang yang pesimis itu cenderung akan gagal mencapai cita-citanya. Pesimis itu ya tadi mas, aduh susah ini. Nggak mungkin saya bisa jadi manajer hebat. Nggak mungkin saya bisa punya usaha sampingan. Saya nggak punya modal. Nggak mungkin saya bisa olahraga dengan rutin. Nggak mungkin saya bisa bangun subuh, sholat di masjid. Ya, males saya. Ya, kata-kata males, tidak mungkin, tidak bisa itu melemahkan, itu pesimisme itu mas. Dan pesimisme itu membunuh masa depan. Ya, harus Anda ingat itu. Pesimisme membunuh masa depan. Makanya afirmasinya harus positif, ya, keyakinan bahwa Anda bisa menjadi manajer yang hebat, bahwa Anda bisa menjadi seorang karyawan dengan usaha sampingan yang sukses, bahwa Anda bisa rajin sholat subuh ke masjid tiap hari, bahwa Anda bisa jalan kaki 5 menit per hari, ya, yakinkan itu mas. Ya. Wujudkan optimisme itu. Karena optimisme itu memang betul-betul punya peran, bisa memprediksi kesuksesan Anda. Semakin Anda punya level optimisme, keyakinan terhadap diri Anda sendiri, semakin Anda punya peluang besar untuk mewujudkan cita-cita Anda. Nah itulah mas ya, kiat yang kedua, visualisasi dan afirmasi. Nah tugasnya sekarang, saya ingin Anda melakukan visualisasi mas. Ya. Jadi tadi di tugas pertama Anda sudah menyusun goals-nya, apapun goals Anda lah, di bidang bisnis, di bidang karir, di bidang kesehatan, di bidang spiritualitas atau ibadah. Nah setelah Anda tuliskan, Anda lakukan visualisasi itu mas. Ya. Setelah Anda tuliskan, minggu depan Anda rutin visualisasi. Tidak usah tiap hari visualisasinya, mungkin cukup seminggu sekali ya. Anda visualisasikanlah, ingat ya, visualisasinya ke proses. Bukan hanya hasil akhir ya, prosesnya. Bagaimana proses menuju cita-cita itu yang harus Anda visualisasikan. Dan bukan hanya prosesnya, tapi juga visualisasi prosesnya harus proses yang positif. Seolah-olah Anda bisa melakukan semua proses itu dengan baik. Ya. Seolah-olah Anda sudah bisa mengeksekusi semua proses itu dengan cemerlang. Dengan cetar membahana. Ya. Sekali lagi itu melatih otak Anda mas. Ingat itu studi mas ya, para ahli neurologi yang mengatakan. Ketika Anda melakukan visualisasi itu sebenarnya tidak lain tidak bukan melatih otak Anda untuk aktif. Ya, ini bukan retorika mas, ini based on science. Nah setelah Anda visualisasi prosesnya baik ya Anda afirmasi, Anda yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa mewujudkan cita-cita itu. Amin. Jadi itulah mas ya, kiat yang nomor 2. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya untuk kita bicara mengenai kiat yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.